Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perusahaan migas raksasa ramai-ramai cabut dari Indonesia. Ada apa? Tren perusahaan migas, minyak dan gas raksasa internasional hengkang dari Indonesia masih berlangsung sampai dengan sekarang. Terbaru, perusahaan energi multinasional asal Amerika Serikat, ConocoPhillips Company, resmi menjual seluruh asetnya di Indonesia pada PT Medco Energi Internasional Kamis 3 Maret. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana iklim investasi Indonesia di sektor hulu migas saat ini. Apalagi di saat harga komoditas energi global sedang melonjak. Momentum menggenjot produksi dalam negeri diperlukan agar ketahanan energi nasional bisa terjaga. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional Aspermigas, Mose Rizal, menjelaskan, saat ini iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia kalah menarik dari negara produsen migas lain. Dia berpendapat kemudahan berinvestasi masih menjadi kendala. Di sisi lain, fiskal kita tidak begitu menarik dibanding yang lain, karena investor lihat banyak faktor. Pertama, potensinya dulu, terus lihat bagaimana keekonomiannya. Fiskalnya menarik atau enggak bagi perusahaan, lalu bagaimana kemudahan investasinya. Begitu ujarnya saat dihubungi oleh redaksi Kumparan pada Sabtu 5 Maret. Hal itu yang membuat perusahaan migas internasional raksasa dengan portofolio bisnis yang sudah tersebar di banyak negara seperti Chevron, Shell, Total, dan juga ConocoPhillips berbondong-bondong menarik investasinya dari Indonesia. Kita kan masih banyak kesulitan-kesulitan, misal di lapangan dari sisi sosial dan infrastruktur yang belum ada. Terus dari sisi pemerintah daerah, mungkin banyak sekali aturan yang harus diikuti dan hal-hal yang bersifat non-teknis. Selain itu, menurut Moshe, perusahaan-perusahaan itu juga melihat lapangan migas di Indonesia sudah mulai tua atau masuk fase natural decline. Dia mengatakan produksi migas di Indonesia pun sudah semakin menurun sehingga tidak lagi menarik bagi investor asing. Mereka semakin ketat memilihnya. Lapangan di Indonesia sudah makin tua dan cadangannya menurun. Biaya untuk produksi makin meningkat, apalagi kalau sudah masuk ke secondary ataupun tertiary recovery memerlukan teknologi tambahan. Apalagi, menurut dia, eksplorasi migas di Indonesia sudah mulai masuk ke daerah timur dengan infrastruktur yang tidak selengkap di Indonesia bagian barat. Kegiatan eksplorasi juga sudah banyak memasuki wilayah lepas pantai atau offshore yang biayanya sangat tinggi membebani para kontraktor kontrak kerjasama. Dengan biaya tinggi, risiko juga lebih besar. Sementara dari sisi fiskal sejak tahun 2001, ada undang-undang migas baru, banyak sekali insentif yang ditarik kembali oleh pemerintah. Pada akhirnya banyak KKS yang ribut dan kembali sedikit demi sedikit. Padahal lapangan eksplorasi makin susah, produksi makin mahal, tapi insentif dikurangi. Kan orang jadi melihat kembali investasi bagus di Indonesia, apa di negara lain yang lebih menarik, simple dan cadangan lebih besar. Dihubungi juga terpisah Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Rinto Pudiantoro, menjelaskan alasan banyaknya perusahaan migas internasional mencabut investasinya dari Indonesia. Menurut Rinto, tidak hanya karena iklim investasi. Pertimbangan portofolio perusahaan juga berperan besar. Strategi portofolio menjadi pertimbangan apakah dana investasi ditaruh di Indonesia atau di negara lain, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Tidak hanya itu, dia juga berpendapat upaya penerapan transisi energi untuk mengurangi emisi karbon juga memberikan andil. Juga ada pertimbangan perusahaan terhadap keputusan untuk pemenuhan net zero emission yang kemudian mungkin terjadi pengalihan investasi. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ya ampun, minyak goreng aja masih susah dicari, kini Pertamina malah menaikkan harga LPG. Saat masyarakat masih sibuk mencari minyak goreng, kini Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi.
Penyesuaian tersebut yakni harga LPG non-subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp15.500 per kilogram. Angka itu kembali naik dari Rp11.500, kemudian naik pada Desember menjadi Rp13.500 dan kini menjadi Rp15.500 per kilogram. Harga baru seluruh produk LPG non-subsidi ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022. Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi. Penyesuaian tersebut yakni harga LPG non-subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp15.500 per kilogram. Angka itu kembali naik dari Rp11.500 dan naik pada Desember Rp13.500 dan kini menjadi Rp15.500. Sekadar informasi, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menyiapkan skema produksi, distribusi dan mekanisme substitusi liquid petroleum gas atau LPG ke dimethyl ether atau DME secara cermat. Tujuannya agar proses substitusi LPG ke DME berjalan baik dan tidak membebankan APBN. Substitusi LPG dengan DME sebagai hasil gasifikasi batu bara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor LPG. Namun pemerintah harus menghitung secara cermat aspek keekonomiannya. Jangan sampai upaya ini malah membebani APBN kita, kata Mulyanto kepada awak media. Perang Rusia-Ukraina ternyata mulai berdampak ke Indonesia. Serangan Rusia ke Ukraina terus berlanjut dan pada hari ini pipa gas alam di Ukraina meledak akibat tembakan rudal Rusia. Perang kedua negara ini mulai berdampak pada Indonesia, salah satunya membuat harga minyak dunia memanas dan membuat harga gas LPG non-subsidi pun naik. Sejak hubungan Rusia dan Ukraina, harga minyak dunia tercatat terus menanjak. Berdasarkan data Reuters, Minggu 27 Februari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, harga minyak dunia jenis Brent di level 97,93 US dollar per barel. Pada Jumat 25 Februari lalu, harga minyak Brent sempat menyentuh 105 US dollar per barel yang merupakan level tertinggi sejak tahun 2014. Untuk minyak produksi Saudi Aramco yang diimpor Pertamina juga ikut naik. PJS Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading Pertamina, Irto Ginting mengatakan, berdasarkan contract price Aramco atau CPA mencapai 775 US dollar per metrik ton per Januari pada 2022. Harga tersebut naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.